antara Piagam Madinah, Piagam Jakarta, dan Pancasila. Nah, opini ini kami ambil dan kami sajikan kembali dari situs resmi NU Online tertanggal 22 Juni 2020. Nah, di antara isi Piagam Jakarta ialah ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya. Hal itu menuai kontroversi ketika dasar negara dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 hendak disahkan pada 17 Agustus 1945. Kontroversi tersebut awalnya disampaikan oleh Muhammad Hatta yang mengutarakan aspirasi dari rakyat Indonesia bagian timur yang mengancam memisahkan diri dari Indonesia jika poin ketuhanan tersebut tidak diubah esensinya. Kalimat itu bagian dari kesepakatan yang disusun oleh Panitia 9, bentukan Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau disebut dengan BPUPKI. Kesepakatan tersebut ditandatangani pada 22 Juni 1945 dan dikenal dengan nama Piagam Jakarta. Tujuh kata itu sensitif dan berpotensi mendiskriminasi orang-orang Indonesia non-Muslim. Perjuangan mengubah bunyi Piagam Jakarta tersebut dilalui dengan persengketaan yang pelik, terutama ketika harus meyakinkan Ki Bagus Hadikusumo dari Muhammadiyah yang saat itu cukup keras mendukung bunyi Piagam Jakarta itu. Bunyi Piagam Jakarta dapat diubah menjadi ketuhanan yang Maha Esa. Setelah Muhammad Hatta mengadakan pertemuan atau rapat terbatas dengan Ki Haji Wahid Hasyim, Ki Bagus Hadikusumo, Kasman Singodimejo, dan Tengku Hasan dari Sumatera, meski alot setelah rapat selama 15 menit, 7 kata dalam Piagam Jakarta itu dihapus. Nah, ini bedanya dengan yang dipaparkan oleh sebagian redaksi, bahwa penghapusan 7 kata tersebut tidak diwakili oleh tokoh-tokoh Islam. Dan di redaksi NU Online di sini ada Ki Wahid Hasyim, Ki Bagus Hadikusumo, dan Tengku Hasan dari Sumatera. Ini sempat mengadakan pertemuan. Nah, alasan dominan untuk menghapus bunyi Piagam Jakarta itu ialah Republik Indonesia harus berdiri dengan menyertakan kawasan Indonesia Timur. Apalagi saat itu bangsa Indonesia masih berjibaku melepaskan diri dari penjajahan, sehingga perjuangan harus menyertakan seluruh elemen bangsa dari berbagai suku dan agama di Indonesia. Sementara itu, mengungkapkan konsensus kebangsaan yaitu Piagam Madinah secara historis penting untuk mengembalikan ingatan umat Islam bahwa dahulu Nabi Muhammad menyusun dasar negara berdasarkan kesepakatan seluruh warga bangsa. Lantas, seperti apa korelasinya dengan Pancasila? Di sini Nabi Muhammad memberikan inspirasi bagi aktivis Islam dan ulama Indonesia dalam menyusun dasar negara. Madinah kala itu memang berkembang menjadi kawasan yang majemuk atau pluralistik. Konsensus atau kesepakatan yang tertuang dalam Piagam Madinah, Mitsaq al-Madinah, berdasarkan asas keadilan untuk semua bangsa, baik Muslim, Yahudi, Nasrani, kabilah, dan suku-suku yang hidup di Madinah. Sejumlah alasan ilmiah dan alamiah penyusunan Piagam Madinah ialah: pertama, karena faktor universal, yaitu mengokohkan kemuliaan kemanusiaan, karamah insaniyah. Kedua, faktor-faktor lokal, yaitu kemajemukan, kecenderungan bertanah air, dan semangat toleransi keagamaan dan kemanusiaan. Piagam Madinah berisi 47 pasal. Ia merupakan supremasi perjanjian negara pertama dalam sejarah Islam yang didirikan oleh Nabi Muhammad SAW. Dengan kata lain, Nabi Muhammad SAW mendirikan Darul Mitsaq
negara kesepakatan antar kelompok-kelompok masyarakat yang berbeda-beda. Nah, jadi jika dihubungkan dengan pembentukan dasar negara di Indonesia, para ulama seperti Ki Wahid Hasyim dan yang lain sudah tepat dalam meneladani Nabi karena melahirkan Pancasila sebagai konsensus kebangsaan. Karena sistem pemerintahan yang menempuh jejak kenabian ialah berdasarkan kebersamaan dan keadilan bagi semua bangsa dalam perjanjian dan kesepakatan yang termaktub dalam 47 pasal Piagam Madinah untuk mewujudkan keadilan dan kesejahteraan bersama. Mitsaqul Madinah menjadi bukti otentik dalam sejarah peradaban Islam bahwa negara pertama yang didirikan oleh Rasulullah adalah negara Madinah, negara kesepakatan atau perjanjian, Darul Mitsaq, bukan negara Islam, bukan daulah Islamiyah atau khilafah dalam pandangan kelompok Hizbut Tahrir dan ISIS. Dengan demikian, tidak otomatis khilafah ISIS atau kampanye khilafah Hizbut Tahrir adalah khilafah ala minhajin nubuwah, karena justru yang dilakukan kelompok ISIS mencederai nilai-nilai ajaran Islam yang menjunjung tinggi kasih sayang terhadap sesama. Mereka mengangkat senjata, menumpahkan darah, dan tidak segan-segan membantai kelompok manapun yang berbeda pandangan serta tidak mengikuti daulah yang ingin dia dirikan. Begitu juga dengan khilafah yang terus dilingkungkan oleh Hizbut Tahrir dalam konteks Negara Kesatuan Republik Indonesia. Hizbut Tahrir justru ingin mengubah dasar negara dengan menolak Pancasila dan segala sistemnya. Layaknya Piagam Madinah, Pancasila merupakan konsensus kebangsaan yang disepakati oleh para pendiri bangsa, Founding Fathers Indonesia. Para pendiri bangsa diantaranya terdiri dari para ulama dan aktivis Islam. Mereka paham agama dan fikih siasat, fikih politik, sehingga negara berdasarkan Pancasila tidak menyalahi syariat Islam. Justru syariat dan nilai-nilai Islam menjadi jiwa bagi Pancasila. Ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, musyawarah, dan keadilan sosial merupakan nilai-nilai universal yang terkandung di dalam Islam, yang terkandung di dalam Pancasila. Jika khalifah ala minhajin nubuwah diterjemahkan sebagai sistem pemerintahan yang mengikuti jejak kenabian, Indonesia merupakan negara yang mempraktekannya. Ukurannya bisa dilihat bahwa Nabi Muhammad mendirikan negara kesepakatan, yakni Darul Mitsaq bersama umat beragama, suku, kabilah-kabilah di Madinah berdasarkan Piagam Madinah. Serupa, Indonesia juga mempunyai konsensus kebangsaan atau kesepakatan seluruh bangsa yang mendiami tanah air di Republik Indonesia, yaitu Pancasila. Dan tentu saja tulisan ini tidak bermaksud membandingkan atau menyamakan antara produk kesepakatan Nabi Muhammad dengan Piagam Madinahnya dengan para ulama yang ada di Indonesia. Ulama Indonesia hanya mengambil inspirasi dari praktek pendirian negara Madinah yang dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW. Para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, daulah Islamiyah memang pernah berkembang setelah era Khulafaur Rasyidin, namun hal itu sebatas pengembangan sistem pemerintahan umat Islam. Sedangkan Nabi Muhammad sendiri tidak pernah mendirikan negara Islam, daulah Islamiyah, kekhalifahan Islam. Nabi SAW mendirikan negara setelah hijrah ke Yasrib. Dengan kata lain, Nabi Muhammad hanya mendirikan negara Madinah berdasarkan kesepakatan yang termaktub dalam Piagam Madinah. Nah, itu yang dapat saya sampaikan pada perjumpaan kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat.